Pemirsa di Tangerang, Banten, Fajri Rifana yang berusia 27 tahun, bobotnya 300 kg. Sedangkan di Bekasi, Jawa Barat, bayi 1,5 tahun, Kenzi, sudah berbobot 25 kg. Ya, lalu apa sebenarnya yang dialami Fajri Rifana dan juga bayi Kenzi? Berapa orang bisa mencapai tingkat obesitas yang sangat tinggi? Apa pemicunya? Kita akan membahasnya bersama dengan spesialis gizi klinik, Dr. Cindiawati Josito Pujiadi. Selamat sore, Dokter Cindi. Selamat sore. Iya, Dokter Cindi, sebenarnya analisa dari dokter sendiri terhadap fenomena obesitas yang dialami Fajri ini kenapa, Dok? Jadi sering kalau pasien datang dengan berat badan yang sedikit lebih, itu saya sering dapati bahwa mereka merasa makannya tidak banyak. Mungkin sekali makan sehari mungkin cuman rasanya sekali atau 2 kali menurut mereka. Begitu saya analisis, begitu saya tanya, sisanya makan apa? Sisanya ngemil. Kemudian minuman manis. Biasanya itu yang mereka konsumsi dan mereka merasa itu bukan makanan. Jadi itu mereka nggak merasa itu sebagai makan. Tapi ya cuma ngemil. Jadi mereka nganggap ngemil ya mungkin tidak ada kontribusi karena tidak makan gitu ya. Jadi mereka asumsinya mungkin seperti itu. Sehingga karena merasa tidak makan, total asupan cemilannya itu, total kalorinya mungkin jadi lebih. Jadi di atas kebutuhannya dia. Kalau total asupannya di atas kebutuhannya dia berlangsung dalam jangka waktu lama, tentu saja berat badannya akan makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Didukung sama mungkin lebih banyak kurang aktivitas atau tidak bergerak, lebih banyak duduk saja atau nonton saja, atau mungkin main game saja, atau mungkin lihat handphone saja, sehingga aktivitasnya itu kurang, sehingga total kalori yang didapat oleh badannya makin lama makin naik. Yang suka mereka nggak sadar juga minuman yang berkalori tinggi atau minuman yang mengandung gula tinggi atau mengandung lemak tinggi, mereka menganggap itu suatu minuman doang. Sehingga kalau misalnya di total-total mungkin saja jadi berlebihan. Itu salah satu faktor mungkin dari makanan dan gaya hidup dan olahraga yang kurang. Tapi mungkin ada berbagai faktor yang perlu dicari juga, hormonal, genetik. Mungkin itu juga perlu dipertimbangkan untuk dilihat. Dokter Cindy, sebenarnya masih banyak faktor ya. Dokter Cindy, kami juga ingin tahu bagaimana dan jangka waktu berapa lama sampai bobotnya bisa 300 kg untuk kasus Fajri. Tapi ditahan dulu, Dokter Cindy. Mohon maaf, kita harus simak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog dengan Dokter Cindy. Dokter Cindy, sebenarnya ada banyak faktor, tapi paling tidak faktor pemicu di mana seseorang bisa mengalami bobot yang luar biasa? Iya, salah satu karena saya bidang dokter spesialis gizi klinik, yang saya analisis begitu pasien datang biasanya memang asupannya dia dan aktivitas dia, yang itu yang saya perhatikan. Nah, biasanya memang total asupannya itu yang sering saya dapati berlebihan. Seperti misalnya makanannya, dia makan goreng-gorengan gitu. Dia ngerasa kalau makan goreng-gorengan, misalnya cemilannya goreng-gorengan atau minuman yang manis, dia merasa itu bukan makan, itu ngemil. Yang dia anggap mungkin tidak apa-apa karena tidak makan menurut mereka. Padahal yang dia konsumsi tetap ada kalorinya. Dan kalau dikonsumsi berlebihan, itu akan membuat total asupan seharinya menjadi berlebihan. Jadi memang ada berbagai faktor yang menyebabkan. Tapi salah satunya yang sering saya dapati adalah itu. Dan sering juga orang diet ingin menurunkan berat badan yang diperhatikan mungkin kilogramnya saja. Sedangkan misalnya tubuh kita membutuhkan asupan protein sekian, yang dia konsumsi cuma segini, sedikit, dengan alasan dia mau makan sesedikit mungkin, supaya berat badannya turun. Tapi ternyata yang turun adalah otot dan air. Dan karena saya terbiasa untuk praktek melihat dengan komposisi tubuh.
saya sering dapetin, begitu otot dan air turun, lemaknya naik. Sehingga pada waktu kontrol berikutnya, mungkin berat badannya susah turun. Atau malah mungkin terjadi kenaikan karena lemaknya naik dan ototnya yang turun. Karena metabolisme badan akan lebih rendah kalau otot tersebut turun. Jadi memang untuk melihat kondisi seseorang, lebih baik lihat komposisi tubuhnya. Gimana dengan ototnya, cairannya, dan lemak tubuhnya. Demikian juga pada waktu proses diet. Jangan sampai yang turun salah. Jangan sampai yang turun otot dan air. Tapi bangga banget karena kilogramnya turun. Padahal belum tentu itu suatu penurunan yang baik dan sehat. Baik, karena kalau Dr. otot Kenzi turun, lemak naik, itu cenderung yo-yo biasanya. Akan cepat naik kembali. Jadi itu yang sering saya dapetin pada orang-orang yang turun cepat, kemudian naik cepat lagi. Nyata salah turunnya. Dan itu yang sering konsep yang suka orang pikir kalau memenuhi kebutuhan protein tubuh kita, makanan yang dikonsumsi jadi banyak sekali rasanya. Karena protein yang dikonsumsi jadi banyak. Kan tetapi, diet itu bukan berarti harus kelaparan. Diet itu harus bergizi lengkap dan seimbang. Berapa banyak protein yang dia perlu penuhin, lemaknya tetap ada, tapi kita pilihkan lemak baik. Kemudian kita hindari atau batasi banget segala yang mengandung gula. Kalau cuma ada di bumbu saja tidak Dr. Cindy, apa-apa. Tapi sebisa mungkin makanan dan minuman yang tinggi gula, minuman yang tinggi kandungan lemak jenuhnya, itu sebaiknya dibatasi banget atau dihindari. baik, Dr. Dan Cindy. olahraga pun perlu dikerjakan. Jadi olahraga itu bisa dalam bentuk jalan cepat, atau mau jogging, atau mau jalan di kolam renang, mau berenang, mau sepeda, silakan. Dan perlu didukung oleh resistance training. Jadi latihan ototnya. Ototnya tetap perlu dikerjakan. Nah, biasanya yang sering dikeluhkan karena kalau disuruh latihan tersebut, lututnya sakit lah, segala macamnya sakit. Jadi kita perlu memilihkan olahraga mana yang akan lebih Dr. tepat. Cindy. Dan latihan otot mana yang akan lebih tepat. Oke, baik. Jadi penanganannya tidak hanya melulu dari dokter spesialis gizi klinik. Tentu saja perlu ditangani oleh beberapa bidang spesialisasi. Misalnya penyakit dalam atau endokrin, atau ditambah dengan rehab medik, dokter spesialis kedokteran olahraga. Jadi kesemuanya itu akan berkolaborasi untuk menangani kasus tersebut. Kadang-kadang kalau kasusnya terlalu berlebihan, berat badannya mungkin perlu ada tindakan yang seperti misalnya bariatric surgery, berarti perlu ada tambahan lagi bidang spesialis yang lain. Ya, jadi berbagai hal perlu dilihat di situ dan memang penanganannya perlu kolaborasi. Baik, terima kasih Dr. Cindy sudah memberikan insight-nya kepada pemirsa TV One. Semoga saja tidak ada lagi ya kejadian-kejadian dengan obesitas karena mengatur pola makan ya, Andrew ya. Terima kasih dokter.